Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya ingin membahas tentang suatu penyakit yang mungkin banyak dialami pada anak-anak, yaitu panas, step, dan kejang. Apa saja penyebabnya dan bagaimana cara menyembuhkannya apabila kita tinjau dari segi perilaku, akhlak atau sifat yang harus kita ketahui, dan juga apa saja sifat dan perilaku yang harus kita hindari agar anak kita terhindar dari penyakit atau gangguan yang saya sebutkan tadi, yaitu anak yang sering atau mudah sekali sakit, yaitu gangguan demam atau panas, yang pada akhirnya akan menimbulkan step atau kejang. Anak adalah suatu titipan dari Yang Maha Kuasa. Orang tua mana yang tidak bahagia ketika anak kita selalu sehat dan ceria? Namun ketika anak kita sering sakit, tentunya kita sebagai orang tua akan merasa sedih dan bingung. Dan semua itu sudah sering saya rasakan ketika anak saya sedang sakit. Bahkan terkadang saking sayangnya kita kepada anak kita sering berdoa, "Ya Allah, sembuhkan anakku, pindahkan saja sakitnya padaku." Seperti itulah kebanyakan orang tua, karena mungkin saking sayangnya. Mudah-mudahan dengan video ini bisa membantu untuk menanggulangi atau mencegah gangguan demam, panas, step, kejang pada anak kita. Demam pada anak adalah suatu hal yang lumrah sebenarnya, yang kebanyakan anak pasti akan mengalaminya, apalagi di saat-saat pertumbuhannya. Namun apabila panas sampai ke tingkat step atau kejang, dan hal itu sering terjadi, disinilah kita harus mewaspadai dan mencari solusinya. Anak yang belum balik pada hakikatnya adalah suci, belum mempunyai dosa, atau perilaku atau sifat akhlak yang salah. Namun, apa yang dilakukan oleh orang tuanya, yaitu sifat perilakunya, itulah yang akan berimbas kepada anak kita, yang bisa menjadikan anak sering sekali panas, step, dan kejang. Karena anak yang dicintai inilah yang dijadikan alat cara Allah untuk mengingatkan orang tuanya untuk kembali ke jalannya, agar kita selalu berperilaku yang baik dan bersifat yang baik. Karena seringnya panas, step, kejang pada anak, ada anak yang pada awalnya bisa berjalan normal, tiba-tiba tidak bisa berjalan. Ada juga karena sering kejang, anak itu cara berpikirnya itu lamban, gangguan motorik, dan sebagainya. Jadi, apabila seorang anak yang sering kejang, namun diawali dari gangguan atau demam panas, itu biasanya karena ibu atau bapaknya dari anak tersebut, atau kedua-duanya, sering menyimpan amarah kepada orang tuanya, yaitu kakek atau nenek si anak tadi. Atau juga bisa karena sering menyimpan amarah kepada mertuanya, karena suatu problem ataupun permasalahan. Walaupun mungkin saja kita terlihat diam, namun hatinya sering marah, diam yang dipendam, atau sering merasa geram. Dan ini sangat sering ia lakukan. Dan apabila hal itu tidak terselesaikan sampai si anak ini ada, yaitu masih menjadi sifat kebiasaan atau masih ada disimpannya dan tidak segera meminta maaf kepada orang tuanya lalu memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, maka inilah yang akan menjadikan atau pemicu sang anak nantinya bisa kejang. Allah berfirman dalam Al-Qur'an surat Ali Imran ayat 133 yang artinya, "Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu." Ayat ini menunjukkan kepada kita bahwa apabila kita ada kesalahan, cepatlah meminta maaf dengan sebenar-benarnya. Namun tidak cukup hanya meminta maaf hanya di mulut saja. Namun kebiasaan atau hatinya masih sering menyimpan amarah atau kekesalan yang banyak dipendamnya. Jadi bersegeralah meminta maaf kepada kedua orang tua kita, yaitu kita sebagai orang tua, sang anak tadi,
juga memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, apabila kita sudah mengetahuinya, lalu kita memperbaikinya dan menjaga hal ini, maka insya Allah anak kita tidak akan mudah panas atau mudah step, kejang, tidak mudah batuk ataupun pilek dan sejenisnya. Walaupun ada mungkin hal yang wajar-wajar saja ya sakitnya. Jadi intinya ketika kita memohon ampun tidak hanya sebatas istighfar, namun harus benar-benar mengetahui kesalahan kita yang menjadi pemicunya dan berubah sesudahnya. Maka insya Allah lihatlah anak kita yang sering panas sampai step kejang, maka akan diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada juga yang pernah saya sarankan hal ini, yaitu anaknya itu sering kejang ya, step karena panas gitu. Dia bilang, saya sudah meminta maaf kepada kedua orang tuanya dan juga memohon ampun dengan memperbanyak istighfar, namun kok anak saya masih tetap panas, kejang dan step katanya. Lalu saya jawab, kamu melakukan kesalahan pada orang tuamu, yaitu sering menyimpan jengkel marah kepada orang tuamu, tidak cukup hanya sekali, bukan? Jadi kalau kita tidak hanya sekali, maka kita pun harus sesering mungkin meminta maaf kepada kedua orang tua kita. Bila perlu setiap hari. Dan setiap hari juga kita memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sedikit demi sedikit insya Allah gangguan tersebut berkurang dan insya Allah akan sembuh atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun ada yang cuma sekali atau cuma beberapa kali, anaknya itu tidak pernah langsung kejang-kejang lagi ya. Walaupun panas hanya panas biasa saja. Bahkan ada yang sembuh total. Ini karena mungkin saking seriusnya, saking dia itu bersungguh-sungguh meminta maaf dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan merasa dirinya itu memang benar merasakan banyak kesalahan. Jadi meminta maaf di sini caranya itu harus jelas ya permasalahannya. Semisal ibu atau ayah atau mertua ya, saya ini sebenarnya sering menyimpan jengkel atau marah gitu, atau merasa tidak suka gitu ya pada ibu atau ayah, maka maafkan saya gitu. Sambil kita memohon maaf, kita juga benar-benar hati kita harus ada tekad untuk benar-benar berubah. Lalu memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sering melafalkan doa sebagai berikut. Jadi setelah kita meminta maaf kepada kedua orang tua kita atau mertua kita, lalu kita melafalkan doa ini. Dan doa ini juga pun bisa kita sering lafalkan setiap selesai kita sholat. Doanya adalah A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya Allah, seandainya anak saya yang sering demam panas sampai berakibat step dan kejang, itu akibat kesalahanku, perilakuku kepada orang tuaku yang sering menyimpan jengkel padanya, yang apabila itu suatu kesalahan di hadapanmu, maka ampuni hamba ya Allah. Astagfirullahalazim. 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 Baca istighfar sebanyak-banyaknya sambil benar-benar kita resapi di dalam hati. Lakukan cara tadi sesering mungkin. Minta maaf lagi dan memohon ampun lagi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan dibarengi iman yang benar-benar kuat, maka insya Allah saya jamin anak Anda akan bebas dari gangguan yang saya sebutkan tadi. Masih kurang percaya? Coba Anda praktekkan. Dan lihat hasilnya. Saya tunggu testimoninya di kolom komentar video ini. Nah, amarah yang disimpan ini pun yang bisa berakibat kepada anak kita itu panas, step, dan kejang. Bukan hanya kemarahan pada orang tua atau mertua, atau bisa saja buyut gitu ya. Namun bisa saja karena akibat kemarahan yang disimpan antara suami istri. Jadi kalau mereka itu marah ya, marahnya itu sering diam-diaman gitu ya. Dan itu sangat sering mereka lakukan. Maka biasanya anaknya pasti akan rewel. Kalau orang Sunda bilang biasanya kita sebut rungsing gitu ya. Dan bisa saja tiba-tiba anak itu menjadi panas. Sembuh, panas lagi, panas naik turun, dan sampai step dan kejang. Namun panas kejangnya anak ini apabila akibat atau karena sering menyimpan marah
diam-diaman antara suami istri tidak akan berakibat separah atau berbahaya seperti anak yang panas, kejang, dan setep karena akibat sering menyimpan marah kepada orang tuanya, kakek atau nenek dari si anak tadi. Jadi apabila kita sering bertengkar, yaitu sering menyimpan kejengkelan antara suami istri, yaitu kejengkelan yang dipendam, sering diam-diaman gitu marahnya ya, habis cekcok-cekcok lalu diam gitu ya, dan itu sering, ini pun bisa mengakibatkan anak kita itu akan menjadi rewel, panas, kejang, dan setep apabila itu sering kita lakukan. Namun kejang dan panasnya ini tidak separah seperti kita menyimpan kemarahan atau kejengkelan kepada kedua orang tua kita atau mertua kita. Karena apabila panas, kejang, step itu akibat kita sering menyimpan amarah kepada orang tua kita atau mertua kita, maka biasanya kejang dan panasnya ini agak susah disembuhkan. Namun dengan cara ini insya Allah, atas izin Allah, insya Allah bisa sembuh. Semisal begini, seandainya ada seorang anak dari kecil atau bayi sering kejang dan tidak sembuh-sembuh, sampai anak itu remaja, dewasa, bahkan mungkin sampai dia itu tua gitu ya. Ini biasanya atau kebanyakan karena akibat seringnya kemarahan yang disimpan pada orang tua atau mertua yang benar-benar serius. Sehingga kejang-kejang pada anak kita itu, walaupun sudah dewasa bahkan sampai tua biasanya, tidak akan hilang. Atau yang biasa kita sebut epilepsi atau ayan ya. Makanya epilepsi ini tidak ada obatnya. Kecuali kejang ini yang diawali dari dia itu kecil ya. Karena sering kemarahan yang disimpan antara suami istri, insya Allah masih bisa disembuhkan. Biasanya ada yang ketika dia itu berumur 5 atau sampai 7 tahun akan sembuh gitu ya. Namun walaupun kita tahu bahwa sekitar umur 5 atau 7 tahun pasti sembuh, lalu kita mengabaikan di saat anak kita itu kejang, misalnya berpikir, wah biarin aja nanti juga sembuh sendiri gitu ya, ketika umur 5 atau 7 tahun. Kita tidak boleh begitu, karena di saat anak kita belum menginjak usia itu dan mengalami sering kejang yang mungkin parah, dan kita tidak cepat-cepat menanggulanginya, maka bisa saja anak kita tidak akan sampai berusia 5-7 tahun ya. Walaupun umur itu tetap ada di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun kita harus tetap ikhtiar. Saya bukan menakut-nakuti ya. Walaupun itu memang jarang terjadi. Namun bisa saja terjadi. Jadi sekarang apabila kita memiliki anak yang mungkin sudah dewasa, sering kejang gitu ya, epilepsi gitu ya, dan kita baru mengetahui pemicunya ini, maka kita mencoba, belum terlambat. Cobalah kita sebagai orang tuanya introspeksi. Apakah kita sering menyimpan kemarahan atau kejengkelan kepada orang tua kita ataupun mertua kita sebelum-sebelumnya, ataupun mungkin saja masih kita simpan sampai sekarang. Dan bersegeralah meminta maaf dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sekali lagi epilepsi ini tidak ada obatnya. Walaupun dikasih obat, hanya obat untuk mengurangi atau penenang ya, bukan untuk menyembuhkan. Dan yang sangat perlu sekali adalah pemicunya tadi. Karena itu bersegeralah lakukan. Dan meminta maafnya ini tidak cukup sekali, 2 kali gitu ya. Harus kita sering, bahkan tiap hari, nggak apa-apa gitu ya. Dan sering memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Caranya sudah saya contohkan tadi. Dan cepat atau tidaknya kesembuhan ini, walaupun dia udah dewasa atau remaja, itu sebenarnya tergantung dari kuat keyakinan atau keimanan yang ada di dalam diri kita sebagai orang tuanya. Ketika kita memohon maaf dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau iman kita kuat bahwa bagi Allah tidak ada yang tidak mungkin, maka insya Allah biasanya akan lebih cepat. Ada juga yang ketika kecil tidak pernah kejang, namun ketika umur 20 atau 30 tahun, dia sering kejang ya, epilepsi. Itu karena mungkin ya, ketika ia mendekati umur 20 atau 30 tahun itu, beliau sering menyimpan kejengkelan pada orang tuanya, atau salah satunya. Jadi kejengkelan ini yang memang benar-benar disimpannya dan sangat serius. Ada juga waktu kecil sering kejang, ketika mendekati umur 4, 5, atau 6 tahun sampai 7 tahun, anak itu tidak kejang lagi, sembuh ya. Ya karena mungkin kejengkelan itu sudah mulai pudar.
dan sifatnya berubah, yaitu tidak sering ia melakukan menyimpan kejengkelan yang disimpan, terutama kepada orang tuanya ataupun kepada suami atau istrinya. Jadi intinya, apabila anak kita itu kejang, cepat-cepatlah evaluasi diri dengan cepat. Saya ini lagi marah atau jengkel sama siapa gitu ya. Kalau sama kakek atau nenek si anak tadi ya, maka cepatlah meminta maaf dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dengan cara ini mudah-mudahan anak kita akan lebih cepat diberikan kesembuhan. Jangan sampai anak kita itu kejang sampai dewasa ya, karena sekali lagi epilepsi ini belum ada obatnya. Karena ada orang yang mengalami epilepsi ini sampai dewasa atau tua, dia hanya bisa meminum obat hanya untuk mengurangi atau menenangkan dirinya, namun tidak untuk menyembuhkannya. Dan ini terus ia lakukan. Karena penyembuh sebenarnya adalah, yaitu tadi, minta maaf dan mohon ampun, dan berubahlah. Bagi Allah tidak ada yang tidak mungkin. Sebab saya pun tidak hanya sekali menyarankan cara ini dan alhamdulillah banyak yang sembuh. Sekian, mudah-mudahan bermanfaat.